Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga yang ada di rumah-rumah boleh lambaikan tangan saudara, boleh katakan Shalom. Puji nama Tuhan. Apapun yang terjadi, coba angkat jempol kita semua yang di rumah-rumah. Tuhan Yesus baik. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan akan membuat yang tidak baik menjadi baik. Karena Allah kita bekerja dalam segala kemustahilan. Dia Allah yang bekerja dalam mujizatnya yang kreatif. Di tahun New Dimension ini, sorakan haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Raja segala Raja. Sambil bersorak. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak dan memuji nama Tuhan. Kami tahu waktu kami melompat menyanyi dan menari, hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Engkau akan menyembuhkan yang sakit, melawat yang sedih, menghibur yang susah, menyembuhkan orang-orang sakit, membebaskan yang terikat, bahkan melakukan mujizat yang dahsyat di tengah-tengah kami. Yang percaya katakan amin. Kami siap bersorak untuk Tuhan Yesus. Hey, hey. Mari kita bersorak-sorai untuk Raja segala Raja. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah, bersoraklah, hey hey. Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hey hey, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bilang kiri kanan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Wow, 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 wow. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidup. Katakan hey, bersoraklah, hey hey. Bagi Tuhan, Dialah perlindungan. Bilang kiri kanan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Wow, 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 wow. Bersoraklah, hey, hey. Bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Come on. Bersoraklah, bagi Tuhan, Dialah perlindung. Yang wanita saja katakan bersoraklah. Amin. Boleh yang punya tepuk tangan sama-sama. Ayo yang di rumah-rumah bilang kiri kananmu. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Digoyang-goyang. Dia yang lepaskan. Biar yang sakit disembuhkan. Mari goyangkan badan kita. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Wow, 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 wow. Bersoraklah, hey, hey. Bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku.
Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan Indonesia? Katakan amin. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah penyembuh yang dahsyat luar biasa. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dia. Angkat tangan kita dua-dua di atas. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Tinggi-tinggi. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Wow, 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 wow. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Yang percaya katakan amin. Yang di rumah-rumah dimanapun saudara, tunjuk di mana bagian sakit badan saudara. Yang di tempat ini angkat tangan tinggi-tinggi yang sebelah kanan. Dua-duanya. Sekarang dua-dua. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Goyangkan badanmu. Oh dahsyat. Sekali lagi. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Oh, oh. Dia yang lepaskan. Haleluya. Sekali lagi Dia yang sembuhkan. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Wow, 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 wow. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hey, hey, bagi Tuhan, Dialah perlindungan. Mazmur 91. Dialah perlindunganku. Dengan dahsyat, Dialah perlindunganku. Katakan amin. Amin. Yang mau dijawab doanya katakan haleluya. Saudara percaya kita semua diberkati, amin. Aku diberkati. Haleluya. Oh, kami diberkati. Kasih setiamu yang abadi. Come on, ceria. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Yang di rumah-rumah, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Yang mau diberkati, ayo melompat semua yang di rumah-rumah. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
siapapun yang live streaming di seluruh dunia. Oh, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Siap-siap, come on. Saudara akan terima berkat luar biasa. Amin. Dua-dua tangannya di atas. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Jambi, Jambi diberkati, Jambi dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Saling memberkati, diberkati, Jambi dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Tepuk tangannya dahsyat. Haleluya. Bilang kiri kanan, kau diberkati berlimpah-limpah. Puji Tuhan, haleluya. Jangan duduk dulu. Siapa yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini? Lambaikan tangan saudara. Yang baru pertama kali beribadah. Ada satu orang, dua orang, tepuk tangan yang dahsyat luar biasa. Kami menyapa saudara. Nanti ada form yang diberikan oleh para pengerja. Kami rindu berkenalan dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, kita akan menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberikan anugerah yang besar bagi setiap kami. Kami membuka kedua tangan kami di hadapan Tuhan sore hari ini, ya Aba, ya Bapa. Kami mengucap syukur kalau kami boleh memasuki tahun ini, Tuhan. Tahun Pei Alef, ya Aba, ya Bapa. Tahun mulut Elohim mengajar bagi setiap kami. Amin, Tuhan. Dan kami percaya, seperti firman-Mu dalam Mazmur 32 ayat 8 berkata, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Amin. Aku hendak memberi nasihat, sebab mataku tertuju kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab matamu tertuju bagi setiap kami. Apakah kekhawatiran kami, Tuhan, yang tidak Engkau jawab? Hari ini
Kami bawa persoalan kami, pergumulan kami, beban setiap kami ke altar-Mu. Benar Bapak. Dan kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, Amin. namun karena kebaikan-Mu saja. Mari buka kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Amin. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menolongku Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan yang ajaib. Bersama katakan, bukan dengan kekuatanku ya Tuhan, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Kami tak mampu sendiri. Tak mampu sendiri. Mari angkat tanganmu, katakan Engkaulah kuatku. Engkaulah kuat Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu, kami berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, yang berseri. kami berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Lebih lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, ku pandang wajah-Mu. Angkat suaramu. Yes. Ini pengakuan kami Tuhan. Peganglah tangan, jangan lepaskan. Lebih lagi jemaat Tuhan sendiri katakan, amin.
bantuan kami Tuhan. Pegang tangan kami. Ya, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan, katakan pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolongan datang dari-Mu, peganglah tanganku, pegang tangan kami. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru. kami berseru. Amin, amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapanku, Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi katakan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kau tempat hati kami percaya. Engkau batu karang yang teguh bagi setiap kami. Di hadapan kemuliaan-Mu, kami bawa hati kami. Kami bawa segenap pergumulan kami. Di bawah salib-Mu yang ajaib. Somebody biarlah segenap hidup kami berada di dalam genggaman-Mu. Hindarala bayas yandarala batakandarala bayas yande. Hibur setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hibur anak-anak-Mu sore hari ini. Hindarala bayas yandarala marala bayas yande. Hindarala bayas yandarala marala bayas yande. Yandarala marala bayas yande. Engkau ajaib bagi setiap kami. Engkau ajaib bagi setiap kami. Hidara
kedua tangan kita bersama-sama. Sama-sama bangkit berdiri, panggil namanya Yesus. Yesus, Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, Kau ajaib dan mulia, Kau ajaib dan mulia, Kau ajaib dan mulia. Kau ajaib dan mulia, Kau ajaib dan mulia, Kau ajaib dan mulia. Angkat tangan kita. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Abba Bapa. Oh, Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Boleh angkat tangan kita, katakan, Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Abba Bapa. Oh, Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib, oh, Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Abba Bapa. Oh, Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Mari kita hormati Dia, saudara. Abba Bapa, Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Boleh angkat kedua tangan kita. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa.
Kami hormati kehadiran-Mu Tuhan. Kami beribadah mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Ini hati kami. Ini penyembahan kami. Biarlah manis Kau dengar segala nyanyian kami. Kau ajaib di tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau layak dipuji. Kau layak disembah. Terima kasih. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudaraku. Tiba saatnya sebelum kita dengar firman Tuhan, untuk kita memberi persembahan kepada Tuhan Yesus. Nanti sehabis ibadah, sesudah doa berkat, kita bawa persembahan untuk rumah Tuhan. Yang membawa persembahan ke rumah Tuhan, katakan amin. Angkat persembahan kita sama-sama. Saya terus berdoa, biarlah kita boleh menabur di tempat yang subur. Kita menabur dalam kekurangan. Hari-hari ini memang keadaan bangsa kita, secara khusus keadaan perekonomian Indonesia, harus kita akui di depan mata kita sedang mengalami tidak baik. Banyak perusahaan-perusahaan besar akhirnya tutup oleh karena keadaan virus corona ini. Tetapi saya percaya justru di lembah kekelaman, kalau Tuhan hadir, itu akan menjadi Goshen. Tuhan hadir di tengah-tengah bisnis kita, Tuhan hadir. Angkat persembahan kita kepada Tuhan. Angkat tinggi-tinggi. Bapa, di hadapan-Mu, setiap anak-anak-Mu akan membawa korban persembahan kami kepada Engkau. Bahkan juga yang sedang bergabung dalam live streaming di rumah-rumah, kami tetap memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Oleh sebab itu ya Abah, kami memberi karena Engkau sudah lebih dahulu memberkati kami. Semua yang kami punya dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi Engkaulah segala-galanya. Oleh sebab itu setiap tangan-tangan yang terangkat, kuduskan persembahan kami, sucikan. Hamba-Mu berdoa, balas dengan lipat kali ganda bagi setiap anak-anak-Mu. Diberkatilah rumah tangga saudara, diberkatilah bisnis-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah karir saudara, diberkatilah anak-anak-Mu kuliah serta sekolah-Mu. Kiranya apa yang Kau rancangkan dan Engkau buat, Tuhan yang membuat berhasil, bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu dengan ucapan syukur kami bawa persembahan kami, dan kami dengan setia mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan. Kami diberkati Tuhan dan Tuhan juga diberkati. Kami siap memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Yang siap memberi katakan amin. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Boleh kita berdiri bersama-sama sekali lagi. Lingkupiku
tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Boleh angkat kedua tangan kita, sembah Dia sekali lagi. Tuhanlah kekuatan kita. Bangkitkan roh saudara, bangkitkan imanmu di dalam penyembahan. Apapun yang kau alami, sembah Dia. Inalama-lama yang di rumah-rumah. Oh, we worship Jesus. Terus sembah Dia. Ya Tuhan, kami sembah Kau. Yesuslah kekuatan kita, saudara. Mari sama-sama katakan, di saat badai, di saat badai bergelora, ya Tuhan, Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Panggil dia Bapa. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, seperti seorang anak, apapun yang dialaminya, waktu dia dekat bapaknya, dia akan mengalami ketenangan. Kita semualah anak-anak Tuhan. Jikalau engkau mengakui Dia sebagai Bapa, apapun yang kau alami saat ini, baik yang di gereja ini bahkan di rumah-rumah, angkat tangan kita. Dialah Bapa yang baik. Waktu kita mengangkat tangan kepadanya, ucapkanlah sepatah dua kata di dalam penyembahan kita. Mintalah Tuhan urapi kita. Taruh tangan di kepala kita tuh. Come on, mari minta Tuhan urapi kita. Following the Spirit. Mari kita mengalir dalam Roh Kudus. Semua sembah. Tidak ada yang menonton, saudaraku. Mari sembah Dia, hormati Dia. Tuhan Yesus.
Mari hormati dia. Di dalam hadiratnya kita dipulihkan. Di dalam hadiratnya kita disembuhkan. Ya Tuhan, kami berseru kepadamu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami alu-alukan Engkau. Kami tinggikan Engkau selamanya. Oh, hiara rabata karada bala 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 bala. Hiara nana mora la bala 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 bala. Oh, rabata karada bala 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 bala. Jesus, Engkaulah kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah kekuatan kami. Kaulah sukacita bagi kami. Kaulah pertolongan. Kaulah perlindungan. Kaulah perisai. Kaulah kekuatan. Kaulah kesembuhan. Kaulah segalanya bagi kami. Oh, 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 oh. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Angkat tangan kita katakan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Di luar Tuhan, kami tidak pernah mampu lagi berbuat apa-apa hari ini. Oleh sebab itu Roh Kudus, pimpin kami. Bila Engkau tak beserta kami tidak mau berjalan hari-hari ini Tuhan. Kami perlu Tuhan, pimpin kami. Berbicaralah Tuhan Yesus kepada kami lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Yang ibadah sore saya sapa saudara semua, shalom. Juga Bapak Ibu yang bergabung dalam live streaming ibadah sore ini, saya mengucapkan selamat beribadah buat saudara semua. Beberapa menit ke depan, siapkan hati saudara untuk ditaburi firman Tuhan. Firman Tuhan itu biar tertanam di hati kita dan akan bertumbuh. Lalu nanti dalam beberapa minggu ini menjadi buah dan Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya hari ini akan menyampaikan tentang perjalanan Yosua, Musa dan Yosua keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Alkitab berkata, Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Tetapi yang Tuhan pakai pertama untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir adalah Musa dan Harun. Bangsa Israel waktu itu diperbudak selama 400 tahun di Mesir, menjadi budak orang Mesir. Bayangkan Bapak Ibu, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan tapi diperbudak. Mereka ada di Mesir selama 430 tahun. Dan menjadi budak 400 tahun. Yang 30 tahun lagi itu menjadi masa sukacita. Itu berbicara tentang kehidupan Yakub, bapak dari Yusuf, dan Yusuf selama 13 tahun di Mesir menjadi berkat. Jadi genap 430 tahun bangsa Israel ada di Mesir. Tapi 400 tahun mereka menjadi budak. 400 tahun Bapak Ibu bukan waktu yang singkat. 400 tahun itu waktu yang panjang. Bayangkan, sehebat apapun kita kalau tiap hari kita tinggal di Mesir, itu berbahaya bagi kita. Mesir itu berbicara tentang hidup secara dunia. Mesir itu berbicara hidup dalam dosa. Mesir itu berbicara hidup dalam masa lalu dan selalu menikmati dan suka dalam masa lalu. 400 tahun mereka diperbudak oleh dosa. 400 tahun mereka di Mesir menjadi budak. Karena mereka tiap hari tinggal di Mesir. Walaupun mereka anak pilihan, lama-lama bangsa Israel yang dikatakan anak pilihan, bangsa pilihan, mentalnya dan karakternya, mental dan karakter budak. Selalu suka mereka ingat-ingat masa lalu. Oleh sebab itu hari-hari ini banyak orang Kristen sebenarnya sudah Tuhan persiapkan dia mau masuk tanah Kanaan. Yang mau masuk tanah Kanaan katakan amin. Tanah Kanaan berbicara berlimpah susu dan madu. Tanah Kanaan berbicara tujuan kita, destiny kita. Tujuan kita. Di sana ada Tuhan. Dan saya menyampaikan kepada kita di pada sore ini. Indonesia tidak selama-lamanya ada di padang gurun. Indonesia tidak selama-lamanya ada di Mesir. Indonesia harus menjadi tanah Kanaan. Tuhan perintahkan gerejanya supaya kita menjadi Yosua generation. Biarlah kita menjadi generasi Yosua yang akan membawa bangsa ini keluar dari Mesir masuk tanah Kanaan. Rumah tangga saudara menjadi generasi Yosua. Walaupun generasi Yosua dikatakan anak muda. Anak muda identik dengan semangat. Anda menjadi orang bersemangat. Orang yang bersemangat yang hari-hari ini yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tetapi hari-hari ini iblis menipu banyak orang. Sehingga banyak orang mengalami ketawaran di tengah-tengah pandemik ini. Betul lah. Hari-hari ini banyak keadaan orang lagi susah. Tapi satu pesan Tuhan sore hari ini bagi kita. Bapak Ibu. Apapun yang terjadi. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Kita terlebih dahulu menguatkan hati kita. Tidak akan pernah kita bisa menguatkan orang lain kalau kita sendiri nggak kuat. Anda harus menguatkan hatimu sungguh-sungguh. Sementara saya berdiri di tempat ini, keluarga kami juga sedang berkabung. Kalau orang Batak, lae. Lae itu adalah adik atau abang dari istri saya atau istri abang saya. Tadi malam kami ditelepon oleh kakak ipar
masih sehat, paginya masih tertawa, malamnya meninggal. Gak ada sakit COVID, gak kena COVID. Meninggal karena tensinya terlampau tinggi, akhirnya pembuluh darah pecah. Kita tidak tahu apa sebabnya, bisa dari makanan karena stres, melihat keadaan yang lagi susah hari-hari ini. Banyak hal yang membuat kita ini menjadi tawar Bapak Ibu. Sementara Anda melihat saya nyampaikan firman, sesungguhnya Anda lagi duduk atau mungkin juga duduk di rumah. Ada satu masalah yang sangat berat mungkin buat saudara. Tuhan perintahkan bagi kita hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya tidak tahu apakah dia nonton live streaming kita hari ini. Izin saya dengan sahabat saya, ada dulu teman dan jemaat kita juga dulu, Dr. Juara Hutapea. Gak apa-apa kalau dia dengar. Tadi malam udah sekian tahun kami tidak pernah berhubungan, betul ya? Sekian tahun gak pernah berhubungan. Dan nomor teleponnya pun saya gak ada lagi. Dicari-cari dapat. Lalu tadi malam saudaraku kita teleponan dengan dia, mereka tinggal di Bandung. Karena kita dengar papanya meninggal. Hanya mau ucapin turut berduka supaya tetap kuat. Tetapi waktu saya telepon pertama mereka, lalu saudaraku suami istri dokter. Lalu istrinya ini ulang tahun tanggal 8 Agustus yang lalu. Tanggal 9 Agustus. Tahu saudara, hartanya ibu dokter ini hanya papanya karena mamanya gak ada lagi. Pas di hari ulang tahunnya, bapak yang dicintai meninggal. Tidak mudah bagi kita kalau di hari jadinya kita, orang yang kita cintai meninggal. Betul lah. Setiap dia niup lilin, lalu nyanyi Happy Birthday to you. Ingat bapaknya meninggal, sedih. Itu tanggal 9 Agustus. Tetapi tanggal 20 Agustus, pas ulang tahun suaminya, tanggal itu juga papa dari suaminya meninggal. Dan mudah. Saya bisa merasakan betapa sakitnya secara manusia hati mereka. Di hari jadinya suami istri, di hari jadi mereka lah orang yang paling mereka cintai dipanggil Tuhan. Itu padang gurun bagi mereka. Tidak mudah berkata Tuhan baik kalau keadaan kita lagi tidak baik. Betul lah Bapak Ibu. Tetapi apapun yang terjadi hari ini dalam hidup saudara, justru di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, ucapkanlah kata-kata yang baik. Perkataan saudara berkuasa. Di tahun P ini, jaga perkataan kita. Buang kata-kata yang negatif. Berkatalah yang positif. Dan apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Walaupun keadaanmu hari ini tidak baik, tetap kita berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, semua yo, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Angkat tangan kita. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Tetap angkat tangan kita sembah Dia. Ku sembah Kau. Amin Tuhan. Tak dapat ku membalas
kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan amin. Tetaplah senangkan hati Tuhan dalam keadaan apapun. Seperti bangsa kita hari ini. Dulu orang prediksi Indonesia ini nggak mungkin kena virus corona. Waktu di Wuhan, di China dikatakan corona. Lalu semua orang berkata, Indonesia nggak mungkin. Makanya kemarin berjemur semua orang pagi hari. Berjemur supaya nggak kena virus corona. Sekarang sudah jarang orang berjemur. Kenapa mulai orang jarang berjemur? Justru orang berjemur makin gampang kena virus corona. Susah ditebak. Dibilang nggak mungkin Indonesia kena virus corona, tapi hari ini Indonesia salah satu terbesar kena virus corona. Tiap hari jumlah bilangan orang yang kena corona makin bertambah. Tidak bisa ditebak. Hari ini kita boleh tertawa, besok sudah menangis. Waktu kakak ipar saya menelepon kami tadi malam. Sebelum 1 hari sebelumnya dia masih ulang tahun. Masih tertawa dia. Dan nanti mau dirayakan ulang tahunnya. Tetapi tadi malam dia menelepon terisak-isak menangis. Hidup ini gak bisa lagi ditebak Bapak Ibu. Hari ini saudara boleh tertawa, besok sudah menangis. Oleh sebab itu baik kita tertawa atau menangis, biarlah kita tetap di dalam Tuhan. Suka maupun duka tetaplah kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, tetaplah kuatkan dan teguhkan hatimu. Katakan amin. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Kita baca 2-3. Sesudah Musa. Bisa baca kuat-kuat? Ya. Tema kita nih, kuatkan dan teguhkan hatimu. 2-3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang dan gurun Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai kemanapun engkau pergi. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Lebih dahsyat lagi. Woo!
janji Tuhan kepada Yosua. Tuhan perintahkan Yosua untuk menggantikan Musa. Karena Musa mati di tengah perjalanan. Dan sampai hari ini mayatnya nggak dapat Bapak Ibu. Dan tidak tahu di mana kuburan Musa. Musa gagal masuk tanah Kanaan karena Musa melakukan dosa. Dosa apa yang diperbuat Musa? Musa itu marah kepada bangsa Israel. Lalu Musa tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bangsa Israel setiap hari bersungut-sungut, saudaraku. Mereka bersungut-sungut di padang gurun. Mereka sudah keluar dari Mesir. Sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan bicara kepada Musa, hambaku Musa, aku sayang kepada bangsa ini. Mereka harus keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Katakan amin. Lalu saudaraku, waktu mereka keluar dari Mesir, di tengah perjalanan tidak sesuai yang seperti yang diharapkan oleh bangsa Israel. Karena sebelum Musa memimpin bangsa ini keluar dari Mesir, tahu saudara, apa yang diinginkan oleh bangsa Israel itu dijanjikan oleh Musa. Tuhan bicara kepada Musa, pimpin bangsa ini keluar dari Mesir. Dan harus lewat padang gurun. Saudara, padang gurun kalau di Israel itu panasnya kalau siang hari itu sama dengan api. Setengah mati panasnya. Padang gurun, sebatas jauh memandang padang gurun. Tapi kalau padang gurun pada malam hari, itu dinginnya luar biasa, pasti menggigil. Lalu bangsa Israel tahu pasti tidak tahan mereka di padang gurun. Lalu Tuhan berjanji, tak usah takut. Pada malam hari, Tuhan akan memimpin mereka supaya mereka tidak kedinginan. Lalu diberikan tiang api. Kalau ada api, mereka mengalami kehangatan. Lalu Musa sampaikan kepada bangsa Israel, pada siang hari, tak usah takut. Matahari yang menyengat tidak akan membuat engkau menjadi hitam. Tuhan berjanji, di tengah padang gurun, di tengah-tengah panas, terik matahari, aku akan berikan tiang awan. Kalau ada awan, mendung yang ada, akhirnya tidak merasakan panas. Betapa baiknya Tuhan. Lalu Tuhan berkata, pimpin umat ini. Lalu Musa minta tanda. Bila engkau tidak besertaku, aku tidak mau berjalan, kata Musa. Hari ini saya mau ngajak jemaat di tempat ini. Setiap hari berbicara Mesir menuju tanah Kanaan, itu berbicara kehidupan kita sehari-hari. Kita sedang ada di padang gurun. Yang paling penting selama kita di padang gurun, selama saudara dan saya di padang gurun, selama ada Tuhan di tengah-tengah kita, Tuhan akan berikan kepada saudara tiang api dan tiang awan. Asal kita mau meminta tanda kepada Tuhan. Lalu Musa berkata seperti ini kepada Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Angkat tangan kita. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan pimpin langkahku setiap waktu. Amin. Berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan
kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Lalu Tuhan berikan tiang awan pada siang hari, dan Tuhan berikan tiang api pada malam hari. Di tengah-tengah padang gurun, bangsa Israel mendapatkan berkat Tuhan, kehangatan yang sempurna, ketenangan yang sempurna. Di padang gurun mereka mengalami ketenangan. Kalau mereka tidak diberikan tiang api pada malam hari, saya percaya mereka mungkin bisa mati kedinginan. Kalau Tuhan tidak berikan kepada mereka tiang awan pada siang hari, mereka akan mati kepanasan. Apalagi namanya keluarga, ada juga banyak bayi yang mereka bawa. Pasti anak-anak tidak tahan dengan panas. Tetapi betapa sayangnya Tuhan kepada umat Israel. Lalu Tuhan berikan janjinya, digenapi janjinya. Diberikan tiang awan dan tiang api. Saya berdoa akan Tuhan berikan tiang awan dan tiang api bagi rumah tangga saudara. Dan akan Tuhan berikan tiang awan dan tiang api bagi Indonesia. Pada malam hari akan Tuhan sertai Indonesia. Dan pada siang hari akan Tuhan berkati Indonesia. Mereka berjalan di padang gurun. Mulai mereka melangkah. Mereka masih nyanyi. Karena Tuhan janji, di tanah Kanaan berlimpah susu dan madu. Waktu mereka mulai berjalan, mungkin mereka bernyanyi seperti ini. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan, semua ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai, kasih mula-mula. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Mereka waktu keluar dari Mesir, mereka mulai berjalan. Percis seperti kita pertama jatuh cinta sama Tuhan. Semangatnya luar biasa. Pertama kita bertobat, semangat. Tiap hari ke gereja. Tiap hari manggil nama Tuhan. Kalau orang baru bertobat, minta apapun dikasih Tuhan. Anak saudara yang masih kecil minta apapun kita kasih. Dia nangis dikasih susu. Tetapi tidak selama-lamanya anak-anak itu dikasih. Dia makin besar. Gak selama-lamanya kita menjadi Kristen anak-anak. Di tengah perjalanan, karena mereka 40 tahun diproses di padang gurun. Mulai besar. Sama seperti kita. Makin lama kita jadi orang Kristen. Semakin lama kita melayani, kok keadaannya makin tidak baik? Banyak orang mulai meragukan Tuhan. Demikian juga bangsa Israel mulai meragukan Tuhan di tengah padang gurun. Adakah di antara Bapak Ibu sedang meragukan Tuhan hari ini? Mungkin Anda sudah berpikir begini, kok makin lama saya ikut Tuhan? Makin lama saya melayani Tuhan? Kok makin tidak baik keadaanku? Kok apa yang kukerjakan tidak berhasil? Kok tetangga saya nggak percaya Yesus, bahkan dia tidak melayani, jarang ke gereja, kok ekonominya makin baik, kok aku makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, tiap hari ngomong tentang Tuhan, tetapi kok makin tidak baik keadaanku? Mulai meragukan Tuhan, mulai meragukan Tuhan, mulai meragukan, awalnya meragukan Tuhan, lama-lama melupakan Tuhan. Saya berdoa, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, doamu belum dijawab Tuhan hari ini. Pesan Tuhan melalui bibir hambanya ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hati. Berulang-ulang Tuhan bicara kepada Yosua. Yosua pimpin umat ini. Waktu Musa mati, lalu Tuhan perintahkan Yosua untuk menggantikan Musa. Maaf. Yosua nervous. Ketakutan dia. Kenapa dia tidak mau? Walaupun Yosua berkata, Yosua ganti Musa, engkau yang meneruskan tongkat estafet ini. Yosua bilang begini, siap, mulutnya bilang siap, tapi apa?
hatinya nolak. Karena Tuhan tahu kedalaman hati seseorang. Walaupun orang gak tahu keadaan hati Yosua, tetapi Tuhan tahu keadaan hati Yosua. Lalu Tuhan bicara kepada Yosua. Yosua, di ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hari ini mungkin engkau tertawa. Kiri kananmu tidak tahu sesungguhnya hatimu lagi sesak. Hatimu lagi tawar. Dengan situasi kondisi yang sedang menghimpit saudara. Mungkin bisnismu lagi susah. Atau engkau sedang sakit, orang lain tidak tahu penyakit saudara. Engkau sedang mengalami kesesakan. Bisa engkau tersenyum di depan orang, tetapi hatimu sakit. Hari ini pesan Tuhan kepada kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Lalu Yosua mungkin sudah berdiri begini. Sudah mereka lihat. Tanah Kanaan sudah di depan mata. Tetapi nggak bisa sampai. Lalu Tuhan bilang begini. Di ayat 9 tadi. Aku akan menyertai engkau. Kemanapun engkau berjalan, engkau akan berhasil dan beruntung. Siapa yang mau berhasil dan beruntung kemanapun kita pergi. Di tengah-tengah pandemik ini padang gurun saudara. Siapa yang mau berhasil dan beruntung, angkat tangannya. Katakan saya mau berhasil dan beruntung. Kuncinya apa? Kuatkan dan teguhkan hati saudara. Nah, ada 3 hal penting. Katakan 3 hal. Yang mantap dong suaranya, 3 hal. Yang di luar, 3 hal. Sekali lagi yang di luar. Yang di dalam. Yang ikut live streaming. Wah, saya dengar semangat mereka luar biasa. Tepuk tangan dulu yang di dalam dan di luar. Dan juga ikut live streaming. Serahkan haleluya. 3 hal. Ada 3 hal penting yang harus kita lakukan. Hari-hari ini. Supaya Tuhan sertai. Besok juga. Hari ini. Besoknya lagi juga. Hari ini. Setiap hari saudara dan saya harus melakukan hal ini. Di tengah-tengah pandemik ini. Lakukan ini. Kalau kita lakukan ini, inilah yang membuat Yosua dan Kaleb sampai ke tanah Kanaan. Siapapun di antara kita, kalau tidak kita lakukan yang 3 ini, Anda hanya melakukan 2, tidak bisa masuk. Harus lengkap, karena ini yang Tuhan suruh kepada Yosua. Apa yang Tuhan suruh kepada Yosua, harus kita lakukan. Dan saya sebagai hamba Allah, saya sampaikan ini kepada kita. Supaya kita masuk tanah Kanaan. Dan saya berdoa bisnismu menjadi Kanaan. Kuliahmu, sekolahmu menjadi Kanaan. Rumah tangga saudara menjadi Kanaan. Wow, semangat mereka di luar. Ada 3 hal penting yang harus kita lakukan hari-hari ini supaya kita sampai ke tanah Kanaan. Supaya Tuhan sertai kita selama di padang gurun. Yang pertama, kuasailah hatimu. Katakan kuasai hati. Hal pertama yang Tuhan perintahkan kepada Yosua, sebelum menguasai tanah Kanaan, Tuhan perintahkan Yosua untuk kuasai hati terlebih dahulu. Mengapa Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu? Saudara, di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah akan terpancar kehidupan. Kunci segala sesuatu, hati. Kuasai hati kita. Hari-hari ini banyak orang membiarkan yang kotor di hatinya. Kesalahan orang disimpan terus. Kesalahan orang disimpan terus di sini, lama-lama kanker. Orang tidak bisa mengampuni alias kepahitan, itu akan menjadi keras. Seperti batu, lama-lama sesak, akhirnya kanker. Anda harus mengampuni. Kita harus mengampuni. Musa kesal sama bangsa Israel. Dia marah sama bangsa Israel. Karena bangsa Israel pada waktu itu sedang haus-hausnya.
Lalu Musa ngadu sama Tuhan. Mereka kehausan Tuhan. Tuhan bilang begini, pergi ke bukit batu, betul lah. Bicara sama gunung batu itu, akan keluar air. Seharusnya kalau namanya Musa nurut, pergi aja ke gunung batu. Hei gunung batu, kata Tuhan, keluar air, keluar enggak? Keluar. Tetapi Musa tidak melakukan itu. Justru dia marah. Kenapa dia marah? Mengingat bangsa Israel yang tiap hari mengata-ngatain dia. Yang tiap hari buruk-burukin dia, lemparin dia. Justru Musa bukan menyuruh air keluar dari batu itu. Tapi dia ambil tongkatnya, dia apa? Dipukul. Waktu Musa memukul batu itu sama aja dia tidak mengontrol dirinya, melampiaskan kemarahannya. Walaupun itu batu, sama aja dia sedang memukul orang yang jengkelin dia. Tuhan marah. Gara-gara itu, tahu saudara? Itulah yang membuat Musa gagal masuk tanah Kanaan. Dua dosa, dosa kemarahan dan dosa pemberontakan. Tidak taat. Hari-hari ini banyak orang Kristen rajin ke gereja tapi nggak taat. Beribadah sesukanya. Melayani pun sesukanya, tidak ada lagi standar. Dan itu dinikmati hari demi hari. Dan itulah yang membuat kita nggak berkenan di mata Tuhan. Jangan main-main dengan dosa ketidaktaatan. Musa tidak masuk ke tanah Kanaan karena dia tidak taat. Tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Musa tidak bisa menjaga hatinya. Lalu Tuhan perintahkan begitu kuat kepada Yosua. Yosua, kalau engkau masuk tanah Kanaan, kuasai hatimu. Sebelum engkau menguasai Kanaan, kuasai dulu hatimu. Sebelum doa saudara dijawab Tuhan, kuasai dulu hatimu. Jaga hati kita. Jangan terlampau urus hati orang lain. Hati-hati dengan hati. Hati inilah kunci segala sesuatu. Tuhan perintahkan kepada Yosua supaya dia menguatkan hatinya. Kanaan berbicara tujuan atau janji Tuhan. Lihat saudaraku, untuk kita sampai pada tujuan atau supaya doa kita dijawab Tuhan, yang mau doanya dijawab Tuhan angkat tangannya. Katakan doa saya harus dijawab Tuhan. Kalau saudara berani berkata harus, berarti kita sepakat dengan Tuhan. Kuncinya adalah masalah hati. Kuncinya hati. Berani saudara berkata, Tuhan belahlah dadaku. Buka begini, apakah ada yang warna hitam atau warna putih? Itu puisi. Enggak perlu dibelah dada saudara. Mata Tuhan sanggup menembus kedalaman hati yang tersembunyi. Istrimu atau suamimu tidak tahu isi hatimu, tapi Tuhan tahu. Waktu Yosua terbuka kepada Tuhan, Tuhan makin memberkati dia. Tuhan sangat senang dengan orang Kristen yang terbuka hatinya. Tetapi Tuhan tidak suka dengan orang yang tertutup hatinya. Banyak orang menutup hatinya rapat-rapat. Padahal Tuhan tahu isi hati. Masalahnya adalah masalah hati. Katakan masalah hati. Hati kita harus kuat. Di sini saya buat saudaraku, kuat artinya adalah ada kebulatan hati untuk berharap pada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini, hati kita tetap bulat. Katakan bulat. Daud berkata gini dalam Mazmur 86 ayat 11. Kita baca 2-3. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Sekali lagi, saudara saya lihat hanya nonton. Baca sama-sama, 2-3. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Setiap hari saudara dan saya harus minta supaya hati kita bulat. Jangan lonjong. Telur kalau dilempar di sini akan pecah. Kenapa pecah? Karena dia tidak bisa menggelinding dengan normal, karena lonjong.
Tetapi bola walaupun ditendang kiri kanan depan belakang, dia tetap menggelinding dengan baik karena bulat. Kata bulat itu mudah dibentuk, mudah diatur Tuhan. Tetapi kalau hatimu lonjong, itulah membuat engkau pecah sehingga engkau tawar hati. Sehingga banyak orang hari ini tidak bisa lagi fokus dengan Tuhan karena hatinya enggak bulat lagi mengasihi Tuhan. Dia mengasihi Tuhan waktu hari Minggu, tetapi di luar hari Minggu dia juga mencintai yang lain. Dia sedang bermain dengan yang lain. Hatinya enggak bulat. Kalau namanya bulat, satu-satunya pertolonganku tidak ada selain Tuhan Yesus. Orang yang bulat hatinya akan berkata, di luar Yesus aku tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang bulat selalu mendeklarasikan bahwa satu-satunya lah Yesus sumber pertolongan. Bulatkan hatiku. Hati ini menentukan. Jangan main-main dengan hati. Kalau engkau masuk tanah Kanaan, minta supaya hati kita bulat mengasihi Dia. Hari ini belum dijawab doa saudara, tetap berharap. Besok belum dijawab, tetap bergantung. Besoknya lagi belum dijawab, tetap meminta. Jangan pergi berdukun, nanya orang pintar. Semakin Anda pergi kepada orang pintar, makin susah keadaanmu. Apalagi saudara punya masalah, engkau pergi ke tempat yang tidak pas, engkau sharing kepada tukang gosip, makanya masalahmu tiba-tiba nyampe di Papua. Kalau engkau sedang punya masalah, yang paling pertama, sharinglah dengan Tuhan sendiri. Di kamarmu ada Tuhan, di rumahmu ada Tuhan. Boleh sharing kepada orang, tapi cari yang dapat dipercaya. Kalau kita mau masuk tanah Kanaan, katakan saya mau masuk tanah Kanaan. Yang pertama harus kita kuasai apa? Hati kita. Yang kedua, kuasailah pikiran. Taruh tangan kita di pikiran kita. Katakan 2, 3. Kuasailah pikiran. Sekali lagi. Iya betul, penting ini. Supaya Yosua sampai ke tujuan, yaitu tanah Kanaan, Tuhan perintahkan Yosua untuk menguasai pikiran. Yosua 1 ayat 8a, kita baca 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Lihat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Arti kata renungkan adalah di sini memikirkan firman. Kuasai pikiran kita. Jangan pikirkan hari-hari ini yang tidak patut kita pikirkan. Setuju enggak? Yang harus kita pikirkan adalah apa? Firman. Filipi 4 ayat 8. Kita baca 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Pikirkanlah semuanya itu. Taruh tangan di kepala kita. 2, 3. Pikirkanlah semua itu. Sekali lagi. Pikirkanlah semuanya itu. Apa yang harus kita pikirkan? Firman. Apa itu firman? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semua itu. Jangan pikirin kekurangan orang. Yang harus kita pikirkan hari-hari ini di tengah-tengah pandemik ini, firman. Coba kalau saudara lagi duduk di sini, Anda pikirkan makan pizza, coba tutup mata. Ayo, coba, serius tutup mata, lalu taruh tangan di pikiran kita. Ayo ikutin saya, tutup mata. Bayangkan makan pizza, senyum atau cemberut? Oh, ada yang mungkin tidak suka makan pizza. Aku gak suka makan pizza Pak, silakan. Makan B1, ayo. Atau makan mie pangsit atau kutiau. Coba bayangkan lagi makan kita. Coba tutup mata, jangan lihat saya. Coba tutup mata. Makanan apa yang paling Anda suka? Habis ibadah ini, coba. Lagi makan itu kita, kira-kira senyum atau cemberut? Senyum. Bayangkan kalau saudara
memikirkan pizza atau mie pangsit, Anda sudah senyum. Anda sudah tertawa. Anda bisa bayangkan kalau tiap hari Anda memikirkan firman. Waktu Anda pikirkan firman, itu dikatakan dalam Kolose 3 ayat 1. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jangan pikirin kesalahan suamimu. Jangan pikirin kesalahan sesama pelayan. Dan jangan pikirkan yang lain. Pikirkan Tuhan. Kenapa Anda sakit kepala? Memang ada bawaannya mungkin dari sana udah sakit. Tetapi menurut saya kalau tiap hari engkau pikirkan, Tuhan pasti luar biasa. Coba bangun pagi, bayangkan makan pangsit. Senyum saudaraku. Saya kalau bayangkan main bulu tangkis, saya udah senyum, belum main udah senyum. Kalau kita bayangkan yang manis, yang sedap, kita pasti senyum. Mau Anda tersenyum setiap hari di tengah-tengah pandemi ini, siapa yang mau senyum tiap hari? Bukan senyum sendiri, artinya engkau memiliki roh sukacita, siapa yang mau? Kuncinya, kuasai pikiranmu. Kuasai. Amenkan kata-kata pendeta, amenkan kata-kata firman. Jangan amenkan status yang buruk di Facebook orang. Ada orang membaca status orang, marah dia. Kurang ajar ini. Saya jujur, 2 hari yang lalu, saya bilang sama istri saya, masa ada satu teman saya, dibuat status Facebooknya, dalam bahasa Batak, Sibolis Naburju. Tahu artinya apa? Iblis yang baik. Di mana iblis baik? Saya tegur dia langsung. Tapi saya nggak mau sakit kepala. Saya nggak mau marah gara-gara itu. Berapa banyak orang bisa marah gara-gara status orang. Tapi mulai hari ini, pikirkan firman. Taruh tangan di kepala kita sekali lagi. Ya, saya baca sekali lagi. Nanti terakhirnya tetap taruh di bagian kepala kita. Jadi akhirnya jemaat GBI MP Ceria Jambi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, katakan 2, 3. Pikirkanlah semua itu. Itulah firman Tuhan, yang setuju katakan amin. Terakhir, kuasailah tindakan kita agar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan perintahkan Yesua supaya bertindak hati-hati. Kita baca, kita berdiri bersama-sama. Kita berdiri sama-sama. Yesua 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Lihat, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang terakhir dikatakan, kuasai tindakan kita. Apa tindakan kita? Finishing, keputusanmu. Lagi marah, jangan ambil keputusan. Lagi emosi, jangan ambil keputusan. Tetapi kalau engkau jaga hati, kuasai hati, orang yang menguasai hati, pasti hatinya akan memerintahkan pikirannya. Lalu kalau engkau jaga hati dan pikiranmu, maka Tuhan akan perintahkan untuk bertindak hati-hati. Orang yang bertindak hati-hati akan senantiasa berhasil dan beruntung. Apa yang dibuat tangannya di tengah-tengah pandemi ini akan berhasil dan beruntung. Hari ini kau boleh tidak baik, tetapi kalau hati kita jaga, pikiran kita kuasai, maka tindakanmu, keputusanmu akan menjadi yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Katakan kuatkan, kuatkan
Katakan Yesus, Yesus Tuhan, berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Katakan kiri kanan. Berkatakan selalu firman Tuhan, renungkan siang malam. Katakan kiri kanan saudara. Jangan takut dan gentar, sebab Dia selalu sertamu. Kuatkan, kuatkan dan teguhkan hatiku. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Perkatakan firman, perkatakan selalu firman Tuhan, renungkan siang malam. Jangan takut, jangan takut dan gentar, sebab Dia selalu sertamu. Kuatkan dan teguhkan hatiku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Angkat tangan kita. Yesus, Yesus Tuhan, berjalan. Yesus, Yesus Tuhan, berjalan di Yesus, Yesus Tuhan, berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari taruh tangan di dada kita. Tuhan memerintahkan Yosua masuk tanah Kanaan. Kanaan itu berlimpah susu dan madu, dan itu Tuhan sediakan bagi kita. Yang Yosua lakukan harus kita lakukan. Kuasai hati kita. Sebelum kita masuk ke tanah Kanaan, kita ada di padang gurun. Di padang gurun harus sungguh-sungguh kuasai hati. Jaga hati. Dan hati yang memerintah kata-kata kita. Dan Tuhan katakan, sekarang taruh tangan di pikiran kita. Kuasai pikiranmu. Jangan pikirkan yang buruk. Apapun yang terjadi hari ini, pikirkanlah Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Yang manis dan lain-lainnya, itulah yang patut kita pikirkan. Jangan pikirkan lagi yang buruk, yang negatif. Pikirkan Yesus. Waktu kita menguasai hati kita, waktu kita menguasai pikiran kita, lalu Tuhan katakan kepada Yosua, Yosua, bertindaklah hati-hati. Saudara dan saya akan mampu bertindak hati-hati di tengah-tengah masalah, kalau engkau sanggup jaga hati dan jaga pikiran. Saya berdoa, angkat tangan kita. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Tindakanmu, keputusanmu adalah semua tentang Tuhan. Walaupun engkau sedang di padang gurun, tetaplah engkau mengambil keputusan di dalam Tuhan. Keputusanmu keputusan yang bijaksana. Keputusanmu keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan keputusanmu menjadi keputusan yang menyenangkan Raja segala raja. Karena itu jemaat ceria, Tuhan memberkati saudara. Amen. Tuhan melindungi saudara. Amen. Tuhan mengurapi saudara. Amen. Tuhan menjagai saudara. Amen. Angkat tangan kita. Karena itu, pulanglah. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.